Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulia Hartati dengan NPM 1921530071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kinematika partikel. Kinematika partikel merupakan cabang dari mekanika. Apa ya mekanika? Yuk, kita simak video berikut. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Mekanika dibagi menjadi dua, yaitu ada mekanika klasik dan juga mekanika modern. Pada mekanika modern misalkan seperti mekanika kuantum. Tapi di video ini kita akan lebih fokus ke mekanika klasiknya, yaitu kinematika partikel. Mekanika klasik membahas mengenai pergerakan benda atau gaya yang berlaku pada benda atau energi yang tergantung pada benda itu untuk skala besar. Nah, mekanika klasik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kinematika dan juga yang kedua adalah dinamika. Nah, kinematika sendiri yaitu merupakan ilmu yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Yang kedua yaitu dinamika. Dinamika merupakan ilmu yang membahas tentang penyebab dari suatu gerak. Jadi, kinematika mempelajari mengenai bagaimana benda itu bergerak. Misalkan pada sebuah mobil, bagaimana pergerakan mobil itu? Apakah semakin cepat atau semakin lambat? Sementara dinamika mempelajari penyebab dari benda bergerak. Misalkan, kenapa mobil bisa bergerak yang mula-mulanya diam? Yaitu karena ada energi. Kemudian, kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada gaya angkatnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kinematika partikel, kita akan mereview dulu mengenai konsep dari kinematika itu sendiri. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang mempunyai besar dan arah. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat video animasi ini. Sebuah mobil bergerak dari arah kiri ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian ke arah kiri sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapa besar jarak dan perpindahannya? Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Pada kasus di atas, bergerak ke kanan 5 meter dan bergerak ke kiri 2 meter. Maka jaraknya 5 meter ditambah 2 meter sama dengan 7 meter. Untuk perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang mempunyai besar dan arah. Pada kasus di atas yaitu posisi awal dan posisi akhirnya. Maka perpindahannya adalah 5 meter dikurang 2 meter sama dengan 3 meter ke arah kanan. Kelajuan adalah jarak tiap satuan waktu, yaitu termasuk besaran skalar, yaitu hanya mempunyai nilai. Contohnya 10 km per jam. Kecepatan adalah perpindahan per waktu, termasuk besaran vektor, yaitu mempunyai nilai dan arah. Contohnya 100 km per jam ke utara. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak animasi berikut ini. Jika perpindahan posisi tersebut dalam waktu tertentu, maka disebut dengan kecepatan.
Jika kecepatan itu berubah-ubah di setiap waktu, kita sebut dengan percepatan. Setelah kita mereview mengenai konsep dari kinematika, sekarang kita akan masuk ke kinematika partikel. Jadi, kinematika partikel merupakan cabang mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Partikel sendiri yaitu objek terlokalisasi kecil yang memiliki beberapa sifat fisik atau kimia seperti volume dan massa. Kapan suatu partikel dikatakan bergerak? Nah, yang pertama yaitu suatu partikel dikatakan bergerak apabila kedudukan partikel tersebut berubah terhadap suatu titik acuan. Yang kedua, suatu partikel dikatakan bergerak ketika resultan gaya yang bekerja pada partikel tidak sama dengan nol. Pada kinematika partikel yang kita akan bahas, yang pertama adalah kinematika satu dimensi atau titik, yang kedua kinematika dua dimensi atau bidang, yaitu koordinat polar, yang ketiga ada kinematika tiga dimensi atau ruang, yang pertama ada koordinat bola, yang kedua adalah koordinat silinder. Kinematika satu dimensi. Kita dapat mengandaikan posisi partikel titik untuk tiap satuan waktu diketahui dan dinyatakan dengan variabel R sebagai fungsi waktu. Kemudian, ketika kita menurunkan variabel posisi ini terhadap variabel waktu, maka kita akan dapatkan definisi dari kecepatan. Kemudian setelah itu, kita mendapatkan percepatan dari turunan 2 kali variabel posisi terhadap variabel waktu. Koordinat polar. Jadi dengan menggunakan koordinat polar lebih menguntungkan karena banyak benda yang geraknya lengkung atau rotasi akan sangat simpel sekali suatu bentuk persamaan matematikanya jika menggunakan koordinat polar. Kemudian kita lihat gambar. Jika ada benda bergerak di sini, jarak X ke kanan, lalu Y ke atas. Misalkan 3,4, berarti 3 ke kanan, 4 ke atas. Atau 3I plus 4J, yaitu 3 satuan ke kanan dalam sumbu X, 4 ke atas dalam sumbu Y. Atau bisa juga benda ini jaraknya 5 atau R-nya 5, sudutnya 53 derajat. Persamaan matematis dari gambar yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Kalau kita tahu theta dan R-nya, maka kita bisa cari X dan Y-nya. Kemudian kalau kita tahu X dan Y-nya, kita bisa cari R-nya yaitu Pitagoras dan juga sudutnya. Coba lihat gambar yang ini. Anggap saja gambarnya sedang berotasi. Pada waktu bergerak rotasi, bisa saja dia semakin lama semakin jauh, maka R-nya juga semakin besar. Anggaplah posisi benda saat ini di sini. Berarti jarak R-nya terhadap pusat. Nah, kita akan cari vektor satuan, vektor yang segaris atau yang searah dengan R ini. Lalu kemudian panjangnya 1. Namanya yaitu vektor satuan R topi. Jadi R topi adalah vektor yang segaris atau searah dengan R, tapi panjangnya 1. Kemudian kita berotasi. Ada yang menyinggung lingkaran atau tegak lurus dengan R topi ini. Nah, kita sebut dengan theta topi. R topi hubungan dengan X arahnya ke kanan positif. Panjangnya bisa kita sebut I. Berarti kalau 5 ke kanan artinya 5I. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau 5 ke atas artinya 5J. Kemudian kita cari R topi.
R topi sama dengan cos theta I ditambah sin theta J. Cos theta I didapatkan dari, kita lihat sumbu X-nya. X-nya 1 dikali cos theta I ditambah Y-nya 1 dikali sin theta J. Kemudian theta topi. Kita proyeksi ke sumbu Y dan X. Ketika proyeksi ke sumbu Y berarti cos. Berarti ke sumbu X adalah sin, tapi ke kiri berarti minus. Berarti min sin theta I ditambah cos theta J. Kemudian R topi dan theta topi bisa berpindah terhadap waktu jika bendanya berotasi. Jadi kita diferensialkan R topi terhadap waktu atau dt. Kemudian kita lihat rumus. R topi titik sama dengan min sin theta dikali theta titik I ditambah cos theta dikali theta titik J. Nah, R topi titik artinya dr topi per dt, yaitu R-nya didiferensialkan terhadap waktu. R topi titik sama dengan cos-nya kita diferensialkan jadi min sin theta. Kemudian d theta per dt kita diferensialkan hasilnya theta titik fungsi komposisi turunannya. Kemudian untuk I-nya tidak berubah. Jadi saat benda bergerak atau berotasi, sumbu X dan sumbu Y tidak bergerak, berarti tetap konstan dan tetap I. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita sederhanakan dan hasil akhir dari R topi titik adalah theta titik theta topi. Kemudian theta topi titik sama juga seperti yang tadi kita diferensialkan. Kemudian hasilnya seperti ini lalu disederhanakan dan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Kemudian kita perhatikan vektor posisi. Misalkan ada benda di sini, vektor posisi yaitu panjangnya R, lalu arahnya searah R topi. Berarti vektor posisi benda sesaat adalah panjang benda terhadap titik pusat. Lalu R topi ini adalah arahnya. Kemudian kita dapatkan vektor posisinya yaitu R topi. Kemudian vektor posisi kita diferensialkan terhadap waktu, yaitu vektor posisi titik sama dengan R titik, R topi ditambah R topi titik. Ingat, vektor R diferensial terhadap waktu adalah vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan sama dengan R titik, R topi ditambah R theta titik, theta topi. Kemudian kita mencari percepatan atau vektor R didiferensialkan 2 kali atau vektor V didiferensialkan sekali. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian disederhanakan, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Koordinat bola. Yang pertama kita lihat persamaan vektor posisinya, yaitu R topi. Untuk mencari kecepatan, yaitu turunan pertama, kemudian R posisinya kita ubah sama dengan D per dt dalam kurung R topi. Sama dengan dr per dt R topi ditambah dr topi per dt R. Hasil ini kita dapatkan dari diferensial parsial, yaitu diferensial total. Jadi kalau kita turunkan R-nya, maka yang lain atau R topinya itu konstan. Begitupun seterusnya. Kemudian sama dengan R titik R topi ditambah dalam kurung dr topi per d theta dikali d theta per dt ditambah dr topi per d theta dikali dpi per dt dikali R. Nah, hasil yang di dalam kurung ini kita dapatkan dari hasil turunan diferensial aturan rantai.
Kemudian kita dapatkan R titik R topi ditambah dr topi per dt dikali theta titik ditambah R dr topi per dp ditambah dikali pi titik. Nah, untuk dr topi per dt dan juga dr topi per dp ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat yang ini. Nah, yang pertama dr topi per dt sama dengan cos theta cos pi ditambah cos theta sin pj dikurang sin theta k. Nah, ini merupakan turunan dari r topi. Nah, kemudian setelah diturunkan hasilnya menjadi theta topi karena hasilnya mirip dengan theta topi kan, jadinya hasilnya theta topi. Kemudian untuk dr topi per dp sama dengan min sin theta sin pi ditambah sin theta cos pi k sama dengan min sin dalam kurung min sin pi ditambah cos pi k dikali sin theta. Ini kita sederhanakan. Kemudian hasilnya adalah sin theta pi topi. Kenapa pi topi? Karena merupakan yang di dalam kurungnya itu merupakan hasil dari pi topi. Kemudian setelah kita dapatkan dr topi per dt dan juga dr topi per dp, kita dapatkan hasil akhir dari vektor kecepatannya, yaitu r titik r topi ditambah r theta titik theta topi ditambah r pi titik sin theta pi topi. Kemudian kita mencari percepatan. Nah, persamaannya seperti ini. Kemudian sama dengan d per dt dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini merupakan hasil dari kecepatan yang kita telah peroleh di slide sebelumnya. Nah, sama dengan ini kita turunkan satu-satu. Jadi d per dt r titik r topi ditambah r theta titik theta topi ditambah r pi titik sin theta pi topi kita turunkan satu-satu. Kemudian kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah disederhanakan hasilnya seperti ini. Nah, untuk tampilan yang berwarna biru ini bisa kita jabarkan yang d theta topi per d theta topi per dp, d pi topi per d theta, kemudian ada d pi topi per dp. Ini ada. Kemudian kita turunkan theta topi dengan theta menghasilkan min sin theta cos pi ditambah dalam kurung min sin theta sin pj dikurang cos theta k sama dengan min r topi. Kemudian yang kedua ada d theta topi diturunkan dengan d pi sama dengan min cos theta sin pi ditambah cos theta cos pj sama dengan buka kurung min sin pi ditambah cos pj tutup kurung cos theta sama dengan pi topi cos theta. Kemudian yang ketiga itu pi topi kita turunkan dengan theta hasilnya 0. Kemudian pi topi kita turunkan dengan pi sama dengan min cos pi dikurang sin pj. Kemudian setelah kita jabarkan yang tadi, kita masukkan kembali ke dalam rumus. Jadi percepatan sama dengan R titik-titik atau R dot-dot, R topi ditambah R titik, theta titik, theta topi ditambah R titik, pi titik sin theta pi topi ditambah R titik, theta topi ditambah R titik-titik atau R dot-dot, R theta topi ditambah dalam kurung min R theta titik kuadrat R topi ditambah R theta titik pi titik cos theta pi topi ditambah R titik pi titik sin theta pi topi ditambah pi dot-dot R atau pi titik-titik R sin theta pi topi ditambah cos theta theta titik R pi titik ditambah R pi titik kuadrat sin theta dalam kurung min cos pi min sin pj. Kemudian kita dapatkan R titik dalam kurung R dot dikurang R theta titik kuadrat R topi ditambah dalam kurung 2R titik
theta titik ditambah theta titik R theta topi ditambah dalam kurung 2R titik pi titik sin theta ditambah 2R theta titik pi topi cos theta ditambah R pi titik atau pi dot sin theta pi topi ditambah R titik kuadrat sin theta dalam kurung min cos pi dikurang sin pj. Koordinat silinder. Jadi koordinat silinder ini merupakan gabungan dari koordinat polar ditambah sumbu Z. Jadi Z topi sama dengan Z topi. Nah, kemudian untuk posisi bisa dilihat vektor R sama dengan R topi ditambah Z topi kan. Jadi kita hanya menambahkan Z-nya saja di belakang. Sama halnya juga dengan kecepatan, yaitu vektor kecepatan R titik R topi ditambah pi titik R pi topi ditambah Z topi. Untuk percepatan dalam kurung R titik atau R dot dikurang R theta titik kuadrat R topi ditambah dalam kurung 2R titik pi titik ditambah R pi titik atau pi dot pi topi ditambah Z dot atau Z titik Z topi. Alat yang menerapkan konsep dari kinematika yang pertama yaitu speedometer. Speedometer merupakan alat pengukur kecepatan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Jadi speedometer menghitung nilai kecepatan berdasarkan satuan waktu. Nilai yang umum dipakai untuk kendaraan darat adalah kilometer per jam atau mil per jam. Indikator ini ditunjukkan oleh jarum untuk sistem analog atau angka untuk sistem digital. Dengan indikator ini, pengemudi dapat membaca kecepatan kendaraan yang melaju di jalan. Dengan demikian, pengemudi dapat mempertimbangkan keamanan berkendara disesuaikan dengan kondisi jalan serta pertimbangan antisipasi pengereman. Yang kedua yaitu tracker video analisis. Tracker video analisis dapat dimanfaatkan dalam mempelajari berbagai fenomena gerak dua dimensi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Java Open Source Physics (OSP) dan memiliki kemampuan untuk melakukan track atau pelacakan pada gerak suatu objek, sehingga dapat diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam analisis gerak dua dimensi. Melalui aktivitas perekaman suatu fenomena gerak yang nyata dengan menggunakan perekaman video, handycam, kemudian hasil rekaman tersebut diolah pada aplikasi tracker video analisis. Maka didapatkan beragam informasi seperti posisi benda, X, Y pada tiap waktu, yaitu T, sehingga akan memberikan kemudahan dalam proses analisis gerak tersebut.